Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofwan Siddiq Abdullah. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknologi Pengolahan Kulit Politeknik ATK dengan nomor NIDN 4317 077301. Video ini saya buat guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di bidang pengajaran dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap semester 4 program studi Teknologi Pengolahan Kulit, yaitu mata kuliah praktek finishing kulit dengan kode mata kuliah PK 243423. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mencapai profil lulusan program studi Teknologi Pengolahan Kulit, yaitu sebagai teknisi proses pengolahan kulit, teknisi research and development di industri pengolahan kulit, dan analisis quality control di industri pengolahan kulit. Mata kuliah ini berisi tentang sikap pengetahuan dan keterampilan pada mahasiswa di bidang finishing dalam membuat formulasi finishing, menentukan penggunaan bahan kimia finishing, melaksanakan proses finishing, serta melakukan kontrol proses finishing berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku baik nasional maupun internasional. Mata kuliah finishing pigmented memiliki bobot sebesar 4 SKS praktikum dengan materi identifikasi alat dan bahan kimia untuk finishing serta praktikum finishing, artikel biawak glaze, ular glaze, domba garment, upper CGB emboss, dan satunya lagi adalah finishing upholstery pull up. Dalam mata kuliah ini, bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah praktik finishing adalah: 1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya dan memiliki etika akademik. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang teori, prinsip, dan konsep dasar finishing kulit. Yang ketiga, mampu menyelesaikan pekerjaan, menganalisis data dengan metode yang sesuai, serta mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur di bidang pengolahan dan finishing kulit. Yang keempat, mampu menyusun formulasi dan mengembangkan proses finishing kulit. Dan yang kelima adalah mampu menyusun laporan secara sistematis dan mengkomunikasikannya secara efektif ke pihak lain yang membutuhkan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan finishing kulit. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan, menganalisis data dengan metode yang sesuai, serta mampu menunjukkan kinerja bermutu
dan terukur di bidang finishing kulit. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun formulasi dan mengembangkan proses pengolahan kulit. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menyusun laporan kerja secara sistematis, mengkomunikasikannya secara efektif pada pihak lain yang membutuhkan. Sub CPMK praktik finishing kulit. 1. Mahasiswa mampu memahami konsep teknis dan teoritis proses finishing kulit. Yang kedua, mahasiswa mampu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses finishing kulit. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses finishing kulit dan melakukan kontrol proses untuk kulit kecil, kulit besar, dan kulit eksotik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan terkait penyelesaian masalah pada proses finishing kulit sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun formulasi dan mengembangkan proses finishing kulit. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun laporan secara sistematis dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. Mata kuliah finishing ini dilaksanakan di workshop pasca training finishing dalam 16 kegiatan. Terdiri dari 7 kegiatan praktek dirangkai dengan 1 kegiatan ujian pada tahap pertama. Dilanjutkan 7 kegiatan praktek, kemudian dilakukan ujian tahap kedua. Setiap pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa mengerjakan rangkaian tugas praktikum dengan memproses kulit keras sesuai formulasi hingga menjadi kulit jadi atau kulit finish. Dilakukan sortasi dan grading dan evaluasi untuk mengetahui luas dan kualitas kulit jadinya, serta menyusun laporan secara sistematis. Evaluasi pembelajaran mengacu pada RPS mata kuliah praktek finishing kulit dengan bobot nilai aktivitas 30%, laporan praktikum 30%, ujian praktek 40%. Sehingga total nilai adalah 100% sesuai dengan panduan akademik Politeknik ATK yang masih berlaku. Penilaian aktivitas praktikum dan laporan praktikum didasarkan pada rubrik penilaian yang termuat dalam RPS untuk menjaga penilaian yang objektif. Berikut merupakan cuplikan video dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan workshop finishing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kuliah kita praktikum finishing kulit ya. Kita sudah pada pertemuan yang ke-9 ya. Kemarin teman-teman sudah ada evaluasi di tahap pertama dan kita akan lanjutkan kuliah kita. Untuk sesi ke-9 ada pendalaman materi dulu di sini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya nanti kita hari ini diberikan kelancaran ya. Kemudian juga diberikan pengetahuan, diberikan keterampilan yang bermanfaat sesuai dengan kompetensi Anda semua dan berkah. Ya, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita ada presensi di sini. Kita lihat dulu di daftar hadir. Azlin, ada untuk Eli, ada untuk Alifando, ada Dirga, ada Tiup, hadir Ihsan belum ya, Ihsan terlambat nih, Unus. Ya, ada 2 yang terlambat, kita lanjutkan untuk materi kita. Teman-teman semuanya masih ingat apa itu finishing? Kita review sebentar, tunjuk jari. Eli? Dari apa? Oke, jadi sebuah proses akhir dari sebuah rangkaian panjang penyamakan kulit
sehingga nanti akan meningkatkan nilai jual ataupun performa dari kulit itu. Baik, ada yang lain? Dirga, proses untuk memproteksi kulit dari pengaruh-pengaruh luar ya, suhu lembab, kemudian debu dan sebagainya ya. Anda harus tahu bahwa finishing itu adalah rangkaian proses ya, rangkaian proses dari rangkaian panjang penyamaan kulit. Kalau kita di kulit ya aplikasi kimia dan mekanikal termasuk fisik tadi ya, yang merupakan final proses untuk meningkatkan performa dari kulit itu sendiri. Kulit yang kurangnya bagus menjadi bagus. Kulit yang bagus kemarin anilin yang kualitas 1, grade 1A menjadi lebih bagus lagi. Anda menggunakan polimer jenis tertentu, kemudian mekaniknya berbeda, ya harusnya di glazing Anda plating nggak akan jadi. Harusnya di plating Anda glazing ya nggak jadi kan? Misalnya garment tuh kemarin, ya dengan finishing NC, kemudian di glazing. Nanti hasilnya kira-kira gimana? Hasilnya tercapai nggak tujuan finishing ini? Enggak kan? Ya sudah, artinya Anda perlu tahu itu. Untuk menjadikan produk yang di sebelah kiri itu, ada sepatu wanita, sepatu pria, kemudian dipakai ya. Ya kalau nggak tercapai, seperti tadi syarat-syaratnya ya nggak. Misalnya finishnya bagus tapi mudah kotor gitu ya. Ya nanti sebentar-sebentar kotor. Yang berikutnya adalah upgrading. Karena kita tahu bahwa sekarang ini real nih. Teman-teman industri kulit, ya baik itu kulit kecil, domba kambing, ya, reptil, biawak kemarin ya, kemudian juga tentu sapi, itu yang kualitas 1, 2 itu nggak ada 10%. Sehingga apa? Hampir semua finishing itu nanti adalah upgrading. Kita akan pelajari ini di curated green block, di CGB. Yang ketiga adalah apa? Decorating. Decorating ini Anda membuat supaya kulit itu jadi indah. Jadi kalau 3 tujuan ini nggak tercapai, berarti finishing itu nggak capai. Teman-teman akan kita ajak bersama-sama belajar untuk bagaimana mengupgrade kulit yang jelek menjadi lebih baik. Sekarang saya tanya komposisi dari bahan finishing. 1. Yuk ditulis. Nih. Yuk. Komposisi finishing. Sebelahnya ya. Teman-temannya bisa sambil ini ya, sambil ikut berpikir ya. 1, air. Yang kedua, binder. Binder. Nah, terus ada pewarna. Ada selanjutnya? Ada lagi? Penetrator. Tulis saja ya yang ada di pikiran teman-teman, ungkapkan semua. Sebelahnya boleh. Oke, udah belum? Udah ya. Oke. Ya. Baik, ini teman-teman sudah mengetahui banyak komponen finishing ya, ada air. Ini urgensinya ada air ini apa? Pengencer atau pengencer atau pelarut ya. Ini kalau water basis dia pengencerannya pakai air ya. Kalau nanti solvent basis dia pakai ya solvent kan gini. Artinya dia berfungsi sebagai pelarut atau pengencer. Berikutnya adalah binder. Binder ini ada banyak sekali kalau disebut hard binder, medium binder, ya, soft binder dan sebagainya. Nah ini kayak di sini akrilik ini masuk binder juga ini masuk binder juga ini, ya, ini masuk binder juga ini, ya, ya. Jadi ini rumah besarnya adalah binder. Nanti banyak sekali jenis-jenis binder, baik ditinjau dari muatannya,
baik di sini dari rangkaian molekul dari kimiawinya. Ya. Kemudian ini ada pewarna. Kemarin pewarna ada apa? Yang anilin pakai pewarna anilin. Ini ada yang pigmen. Ya. Kalau dari kelarutannya nanti ada yang pelarut air, ada yang pelarut solvent. Sama. Ada yang anionik, ada yang kationik. Ya, Anda lihat itu. Nanti kalau teman-teman bisa mengetahui ini semuanya, Anda akan bisa finishing apapun itu tadi saya sampaikan. Mebel bisa, di kain bisa, di ini bisa. Karena prinsipnya Anda tahu. Kemudian ada adesif, ya. Kemudian ada penetrator, ada wax, ya. Ada filler, ada crosslinker, ada modifier. Ya, ini masuk ke apa? Tahu? Ya, bahan-bahan pembantu. Ya, ini masuk di sini semuanya. Ya. Anda harus tahu bahwa ini masuk ke golongan apa. Ini untuk pokok bahasan kita yang akan kita laksanakan bersama. Ini ada yang sudah dilakukan 1, 2, 3 ya, sudah ya. Kita yang juga akan ada 4, 5, 6 dan kalau memungkinkan nanti waktunya akan ke kulit ikan pari ya. Kalau memungkinkan waktunya tapi kita lihat kondisinya ya karena kita akan melaksanakan 3 praktikum lagi ya. Dan yang menjadi hal yang menantang pada hari ini adalah teman-teman nanti saat mengerjakan ada order betul. Jadi ada pesanan betul. Ya. Dan itu akan dipakai untuk jadikan produk sepatu oleh ATK. Jadi nanti ada sampelnya. Ya, ada sampelnya. Jadi kita akan ngerjakan kulit upper CGB ini nanti ada sampel warnanya dan ini sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda itu bisa mengerjakan itu artinya sudah bisa membuat kulit yang bisa dijual. Ini sebuah tantangan dan kebanggaan nanti salah satunya bahwa praktek itu betul-betul sudah by order. Bukan permintaan dosennya, bukan permintaan mahasiswa, bukan, tapi dari konsumen. Baik, untuk selanjutnya teman-teman kita akan ke sepatu nanti di artikel pertama. Salah satu industri kulit lebih dari 50% itu sepatu. Investornya banyak. Dan teman-teman TPK bukan tidak mungkin masuk ke sana sebagai selektor kulitnya. Di industri kulit atau di perusahaan kulit ya ekspor terus, trial itu ada terus, ada divisi R&D terus. Karena apa? Harus memenuhi dari standar dari konsumen. Tidak hanya asal jadi ya. Kalau di sini kan yang penting jadi ya, itu kan basic. Tetapi nanti tuntutan itu tidak sesederhana itu. Artinya teman-teman di sini sifatnya belajar dan itu saya kira bukan final, itu sebuah awal adik-adik nanti akan mendalami terkait dengan finishing. Oke, untuk formulanya ya ini nanti kita jelaskan dalam praktikum, tapi secara umum nanti komposisinya hampir sama dengan ini. Ya, sekali lagi di sini adalah kombinasi antara bahan kimia, di mana itu ada produknya apa, patennya apa, persentase berapa, ya. Di sisi kiri, kemudian di sisi kanan ada prosedurnya. Prosedur apa? Drop test, clearing, drying, impregnasi, kemudian setelah itu ada spray, kemudian apa? Ada plating dan sebagainya. Ini tercantum di sini. Artinya tadi betul bahwa finishing itu kombinasi antara proses apa? Kimiawi dan iya. Gabungan ini menjadikan finishing itu sesuai dengan tujuannya. Kalau nggak sesuai, ini nggak ada ini. Anda tulis di sini, setelah spray, drying, habis ini glazing. Ya udah, hancur. Ya. Oh, ini setelah ini di spray 2 kali, kemudian terus sampai selesai. Nggak ada jedanya. Ya nanti kulitnya akan, serapannya akan kurang, sehingga nanti ketahanannya akan berbeda. Ya artinya terbukti bahwa nanti apa yang kita sampaikan di depan tadi, ya, apa kimiawi dan prosedur mekanisnya akan menjadi satu rangkaian, di mana akan menjadikan tadi base coat, medium, top itu menjadi satu satuan. Ya, itu ya. Jadi teman-teman nanti bagaimana mengembangkan diri Anda. Kami berharap ilmu ini sangat bermanfaat untuk Anda, tidak hanya di sesi kuliah ini, tapi untuk ke depannya seperti itu.
Oke, saya kira itu. Kemudian yang perlu diperhatikan nanti adalah bagaimana teman-teman itu menghitung kebutuhannya. Jangan sampai nanti satu lembar kulit Anda buat bahan kimianya ya atau campuran bahan kimianya hanya 10 gram. Ya, kurang nanti bikin lagi. Atau buat 5 kilo. Wah, boros kan? Jadi Anda harus tahu berapa kebutuhannya. Itu hitungannya berdasar apa? Luas kulit. Kalau kemarin di weight processing kita berat kulit, kalau ini luas kulit. Jadi berapa gram per square feet? Kemarin pakai berapa? Untuk misalnya base coat gitu. 12 gram per square feet. Top coatnya 12 juga. Untuk clearing 8. Oke, berarti Anda sudah bisa menghitung. Ini sudah bisa ya? Ya, kita sudah melanjutkan kemarin ya, berarti ya. Oke, untuk referensinya ini beberapa referensi yang kita sampaikan. Tentu nanti secara lebih dalam teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya. Ini referensi yang kita ambil dari beberapa sumber. Nah, referensi ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini kontak saya dan email saya. Dan terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Dan kita akan lanjutkan ke workshop, akan mempraktekkan ya. Sekali lagi Anda perlu pengetahuan dan keterampilan. Tidak hanya sebagai operator, Anda seorang teknisi. Anda level berapa? 6, level 5. KKNI, Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Anda seorang teknisi, bukan operator. Jangan hanya melaksanakan, tapi harus paham yang kamu lakukan. Terima kasih karena tadi dimulai dengan berdoa, ya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, semangat. Oke, kemarin kita sudah di kelas ya, terkait dengan pengantar dan juga pendalaman tentang apa yang akan kita kerjakan. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum. Untuk artikelnya seperti yang sudah kita jelaskan kemarin adalah kulit sapi upper CGP. Digunakan untuk bahan pembuatan sepatu. Kembali kita review ya. Di sini ada produk generiknya, ada patennya, ada kemudian komposisi dan formulasinya. Nah, sekarang kita coba elaborasi lagi ya, komposisi dari finishing nih. Ya. Ini masuk apa? Water sebagai pelarut atau pengencer ya. Kemudian surfaktan, surface active agent, maksudnya di auxiliaris. Penetrator maksudnya auxiliaris. Ya, akrilik. Oke, lak. Oke. Pengental. Oke, hand modifier. Oke, clear ya. Bisa dipahami ya, kemarin sudah clearing, kemudian ya, impregnasi. Untuk hari ini kita akan lakukan lapisan pertama atau first coat. Ya, setelah itu akan kita lakukan sampai second coat. Ya, second coat. Setelah itu kita akan overlap dan akan kita lanjutkan pada hari besok. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dan penimbangan bahan kimia dulu. Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjutkan ke proses berikutnya.
Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran praktikum mata kuliah praktek finishing kulit yang saya ampu. Semoga dapat memberikan penjelasan singkat mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah praktek finishing kulit program studi teknologi pengolahan kulit Politeknik ATK Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Serta kami menyampaikan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh komponen dan jajaran pimpinan Politeknik ATK Yogyakarta, khususnya program studi teknologi pengolahan kulit, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.